Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yadi Kusmayadi di program Bincang YK. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, dan orang tua yang baik akan selalu memberikan pendidikan terbaik terhadap putra-putrinya. Dan kali ini kita akan berbincang tentang salah satu sekolah yang unggul dan merupakan salah satu sekolah yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, hari ini saya mengundang salah satu tokoh dari MTS, MA, dan Pondok Al-Ikhlas Jambar. Baik, di samping saya sudah ada A. Antoni selaku bidang kurikulum sekolah dan Pondok MTS Al-Ikhlas Jambar. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, barangkali biar lebih kenal lagi, perkenalkan saya Antoni atau lengkapnya Antoni Muradi. Saya memegang bidang kurikulum baik di madrasah ataupun di pondok pesantren. Baik, untuk MTS, MA, dan Pondok itu di bawah naungan apa? Yayasan. Awalnya itu jadi awalnya berdiri pesantren itu memang tidak disengaja adanya pesantren karena ini gagasan dari dua tokoh atau yang mendirikan lembaga ini. Yang pertama Kiai Haji Jumher Yusuf PDI dan Bapak Haji Taufik. Yang keduanya ini dulunya mereka mengabdi di Madrasah Sanawiyah Dharma, tapi keduanya melihat di lingkungan ini pendidikannya itu sedikit tertinggal, dalam artian banyak dari madrasah atau SD yang tidak melanjutkan, maka mereka tergugah untuk mendirikan MTS. Nah, itu mungkin awal tergeraknya atau berdirinya Sanawiyah. Nah, berdirinya Sanawiyah ternyata ada beberapa kenalan dari Bapak Kiai yang menitipkan anaknya awalnya ke rumah gitu. Jadi belum ada bangunan pesantren. Maka Bapak pun inisiatif gitu. Jadi yang dulunya di atas itu di rumah itu dibangun sebuah kamar mungil kecil ya, itu untuk istirahat dua anak awal yang jadi santri di sana. Rintisan ya? Anak-anak rintisan ya? Anak-anak rintisan gitu, dua orang itu. Ya alhamdulillah sekarang udah satu udah bekerja, yang satu sudah sama-sama bekerja keduanya. Alhamdulillah mereka keduanya tuh sangat berkesan dari mulai belum ada bangunan sama sekali. Dan MTS pun masih kelasnya di atas musola. Jadi atas musola, jadi jendela pun masih belum ada tutupnya, atap pun belum ada gentengnya. Jadi itu angkatan pertama yang paling berkesan. Di antaranya ya istri saya juga angkatan pertama. Nah iya, Masya Allah. Angkatan di sana, makanya banyak kurangnya ya tahu tentang bagaimana mulai merintisnya Madrasah Sanawiyah. Kemudian berjalan banyak tuntutan atau permintaan dari wali santri atau wali siswa yang kayaknya mondok itu 3 tahun itu kayak nggak kerasa gitu. Jadi keilmuan juga masih tanggung ya, kemudian terjun di masyarakat juga masih belum berani secara mental, terjun di dunia pekerjaan juga belum ada basic untuk ke arah sana. Maka dari dorongan itu beberapa tokoh diantaranya Bapak mencanakan untuk mendirikan madrasah aliyah. Nah, dari sana kita terbentur tentang yayasan, karena yayasan awalnya namanya Darun Najah. Itu setelah ditelusuri ternyata itu udah expired. Maka kita pun mendirikan yayasan kembali dengan nama Yayasan Pendidikan Agama Islam Al-Ikhlas. Jadi untuk saat ini 3 lembaga, jadi pondok pesantren, madrasah sanawiyah,
dan Madrasah Aliyah ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Agama Islam Al-Ikhlas. Siap. Oke, jadi terbentuknya MTS MA itu dalam kurun waktu yang berbeda nggak? Cukup lama. Jadi mulai dari berdirinya Madrasah Sanawiyah sampai adanya Madrasah Aliyah itu cukup lama. Ya sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Baru kita berani untuk mendirikan Madrasah Aliyah dengan berbagai pertimbangan gitu. Di antaranya ya satu, kita terkendala tentang bangunan barangkali karena lokasinya memang terbatas. Kemudian kita juga belum bisa menampung banyak santri gitu. Akhirnya di tahun 2018 kemarin baru kita mendirikan Madrasah Aliyah. Oke. Siap. Tadi sempat disinggung tentang pondok ya. Itu kalau pondok sendiri cikal bakalnya apakah berbarengan dengan lahirnya MTS atau justru ketika Bapak dan Ibu rumahnya tuh digunakan sebagai tempat pengajian, pengawasan, terus tiba-tiba lahirlah MTS atau seperti apa? Memang dulu ya, jadi santri tapi bukan santri. Kalau istilahnya di dunia pesantren itu ada istilahnya santri kalong barangkali. Ya. Jadi di angkatan pertama itu rata-rata mereka ya santri kalong. Jadi siang hari mereka pulang ke rumah, nanti sore harinya mereka ikut ngaji di barangkali itu cikal bakal sampai adanya pesantren. Kalau santri yang jauh tadi hanya ada 2 orang. Kalau yang santri keseluruhan memang di angkatan pertama itu memang semuanya ya kategorinya santri lah, seperti itu. Oke. Terus kalau untuk pengelolaan sekolah dan pondok itu sistemnya seperti apa? Kalau pengelolaan secara kelembagaan semuanya ada di satu komando di yayasan gitu. Adapun pengelolaan secara mandiri, jadi sekolah dikelola oleh sekolah, kemudian pondok juga dikelola oleh pondok, tapi tetap bersinergi. Apapun kegiatannya, apapun kebijakannya, semuanya diobrolkan dalam satu ruang lah, satu forum. Gitu, seperti itu. Oke. Berarti ada kolaborasi ya antara sekolah baik MTS, terus MA dan juga pondok. Dalam semua hal tetap ada kolaborasi ya. Malah ini jadi dorongan dari sesepuh kita atau orang tua kita. Jadi jangan sampai, karena pada umumnya, mohon maaf ini barangkali sedikit menyinggung pesantren. Biasanya di pesantren itu ada sekolah itu, tapi terkadang sekolahnya itu ya hanya sekedar formalitas. Tapi ini pesan dari orang tua kita bersama, pendiri lembaga kita, jangan sampai adanya sekolah ini hanya sebagai formalitas, tapi keduanya harus sama-sama serius, baik yang sekolah maupun yang pesantren, semuanya harus serius. Jadi sesuai dengan motonya, jadi pengetahuan umumnya mereka dapat, pengetahuan agamanya mereka juga dapat. Jadi seimbang barangkali. Seimbang ya. Seimbang. Oke. Berarti dalam pengelolaan sekolah, kemudian pondok juga ada kolaborasi, kemudian keduanya seimbang, ada sinkronisasi lah ya. Tapi ada kecondongan tersendiri nggak sih ya? Apakah lebih condong pada pondoknya misalnya, atau justru kalau sama rata? Condongan barangkali enggak ya. Cuma memang prestasi-prestasi yang muncul di sekolah pun itu adalah program-program dari hasil kolaborasi yang canangannya dari pesantren kemudian disambut oleh sekolah gitu. Misalkan di pesantren atau di lembaga kita itu ada 3 program unggulan. Yang pertama itu kajian kitab kuning sebagai khas dari kepesantrenan. Kemudian yang kedua ada program tahfidz, hafalan Al-Quran gitu. Dan alhamdulillah di tahun kemarin di angkatan pertama Madrasah Aliyah, alhamdulillah sudah ada yang khatam tanpa ada program khusus menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi itu semangatnya anak untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang sudah melanjutkan di perguruan tinggi di Bandung sana, mendapatkan beasiswa dari hasil program tahfidznya.
Kemudian yang ketiga, ini kita juga sedang berjalan, walaupun mungkin belum 100% berjalan, kita sedang ada program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ketiga program inilah yang sekarang kita programkan untuk menjadi program unggulan di lembaga kita, seperti itu. Dan ini pun kan jadi istilahnya nilai plus untuk sekolah ketika ada momen-momen tertentu yang tidak lain siswanya juga santri kita gitu. Jadi ya program ini jadi program kolaborasi menurut saya. Program unggulan dan jadi ciri khas ya? Yang jadi ciri khas. Atau dalam istilah sekarang itu pondok pesantren terpadu. Pondok pesantren terpadu. Jadi kajian kita punya kita masih ada. Kemudian program-program yang ada di pesantren modern juga di kita ada. Dan program tahfidz pun ya alhamdulillah di kita sudah ada 2 dewan pengajar, yang keduanya sudah hafidhah. Jadi insya Allah kedepannya program tahfidz ini akan lebih disuluskan lagi. Oke. Baik, berbicara tentang pendidikan dan kualitasnya gitu ya. Sistem pendidikan di sana tuh seperti apa? Mungkin tadi udah sedikit disinggung ya. Jadi kita ini pondok pesantren yang mengadopsi salaf juga kita adopsi, kemudian modern juga kita adopsi. Kita ambil tengah-tengahnya, istilahnya itu terpadu. Jadi ngajinya menggali ilmu pengetahuan agamanya kita dapat, mengkaji keilmuan umumnya juga kita dapat. Jadi itu program atau kurikulum di kita itu kurikulum terpadu. Kurikulum yang dari pemerintah juga kita adopsi, kurikulum pesantren juga kita jalankan. Jadi keduanya berjalan seimbang. Justru adanya kolaborasi keduanya diharapkan bisa memunculkan generasi produk-produk siswa yang berkualitas ya. Jadi secara keilmuan agama juga mumpuni dan juga keilmuan umumnya juga tidak kalah. Tidak kalah, insya Allah. Baik. Karena kan kalau boleh saya nambahkan itu terkadang gitu mereka selalu terlalu condong dengan pesantrennya, tapi tidak terbuka dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Betul. Seperti itu. Jadi kita mengarahkan ke sana agar keduanya seimbang. Oke. Baik, tadi menyinggung tentang lokasi ya. Ya, kira-kira apakah ada agenda suatu hari nanti sekolah akan dipindah ke lahan yang lebih besar atau justru akan perluasan kemana? Karena pasti dari tahun ke tahun jumlah siswa bertambah. Ya, tadi di awal sedikit menyinggung ya, memang tentang lokasi itu jadi pertimbangan untuk menerima banyak siswa. Artinya bukan lokasi ya, artinya tempat di mana santri itu bisa istirahat dengan nyaman. Karena di kita sudah dari awal pokoknya bagaimanapun santri bisa belajar dengan senyaman mungkin, seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan diri, kapasitasnya harus 20 ya 20, kapasitasnya harus 50 ya 50. Jadi di 3 tahun belakangan ini kita sudah mulai mencoba mengadakan testing, karena kalau misalkan banyak peminat tanpa ada seleksi itu kita menolak pasti akan tidak enak. Yang maka 3 tahun belakangan ini kita adakan seleksi yang dimana kuota hanya menerima sesuai dengan tempat yang disediakan. Dan mungkin ketika dalam proses seleksinya bisa dilihat ya, maksudnya antusiasme siswa dan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah cukup banyak ya. Alhamdulillah di gelombang pertama ini kemarin kita tutup di pendaftaran gelombang pertama itu udah masuk 50% dari kuota yang tersedia. Jadi di gelombang kedua sekarang ini kita buka kembali ya, hanya tersedia 50% dari kapasitasnya. Oke, dan artinya ketika semakin banyak peminat, otomatis PR untuk yayasan dan pihak-pihak terkait untuk memikirkan mau ditambahkan ke sebelah mana ruangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Barangkali Ayadi juga tahu lokasinya di sana. Iya, betul. Ya, jadi alhamdulillah ini tanpa harus mengatakan proposal ke sana ke sini gitu. Dan ini juga amanat dari orang tua, banyak
meminta proposal itu bukan ke makhluk, minta proposalnya langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah setiap tahun bertambah bangunannya, dan sekarang alhamdulillah komplek putra dan putri sudah mulai dipisah ya, walaupun di tepi jurang. Oke, siap putranya gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah sangat memadai. Seperti itu. Kalaupun tadi ditanyakan di awal ada rencana untuk pindah enggak, untuk sementara ini kayaknya memberdayakan aja. Iya. Ya, jadilah hanya perluasan ya. Perluasan. Salah satu bagian. Perluasan. Kalaupun perluasan nggak bisa, jadi Pak Kiai itu punya inisiatif sendiri. Kita bangun aja ke atas. Iya. Kalau ke samping punya orang, bisa dicarikan. Iya, betul. Kita bisa membangun ke atas ya. Kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Mungkin itu malah nggak ada yang marahin kalau ke atas. Iya, betul. Oke, kalau untuk siswa sendiri, kalau di awal-awal pembentukan sekolah atau pondok itu kan kita tahu ya, yang sekolah ke sana tuh orang-orang terdekat dari lingkungan sekolah dan pondok gitu. Kalau sekarang gimana? Sejauh mana atau siswa dari mana saja yang sudah minat untuk daftar ke sekolah? Alhamdulillah ini tanpa menyampingkan media barangkali. Kalau untuk media, secara media mungkin kita belum terlalu intens ke sana, tapi alhamdulillah melalui dari mulut ke mulut gitu. Sekarang sudah mulai ada dari luar pulau barangkali ya, dari Bangka Belitung itu udah ada, kemudian dari Palembang ada, kemudian dari Bekasi, dari Brebes, dari Tegal ya, alhamdulillah itu ya, mulai dari mulut ke mulut itu ya, alhamdulillah ya, jangkauannya alhamdulillah sudah namanya sudah sampai ke sana. Iya, Nusantara ya. Nusantara. Betul. Karena yang jelas ketika satu tempat atau lembaga memiliki kualitas, saya rasa orang bakal mendengar itu ya. Walaupun secara media mungkin promosinya belum gencar, tapi orang-orang pasti sudah berbicara tuh, di satu lokasi ini ada satu tempat yang pendidikannya bagus, kualitasnya juga diutamakan dan produknya juga berkualitas gitu ya. Seperti itu. Oke, berbicara tentang prestasi ya. Sejauh mana dan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh MTS, MA atau pondok itu sendiri? Prestasi ya alhamdulillah tahadusan binikmah barangkali bagi kami prestasi tertinggi itu ketika ada santri kami yang bisa menyelesaikan menghafal Al-Quran dengan sendirinya. Bagi kami itu prestasi yang sangat besar. Adapun prestasi skala akademik ya, kita sering ikutlah event-event perlombaan, mulai dari MTQ, mulai dari dari berbagai momen-momen atau event-event tertentu ya, insya Allah di brosur di sini juga nanti terlampir prestasi-prestasi yang sudah kita raih di baik skala kabupaten, dan kemarin momen KSM dari siswa kami juga ada 2 orang yang ikut mewakili Kuningan untuk di tingkat provinsi. Alhamdulillah. Jadi secara prestasi tidak kalah ya. Secara prestasi insya Allah. Bergerak dari yang kecil kita menjadi besar, kemudian selalu ikut serta dalam semua momentum perlombaan gitu ya. Karena ya itu juga salah satu ajang menunjukkan bahwa kita punya kualitas gitu ya. Entah itu pendidikan, kemudian ya terbukti dengan prestasi siswa-siswanya ya. Dan untuk alumni ya alhamdulillah, bagi kami yang melanjutkan di beberapa lembaga yang lain, ternyata mereka di sana juga bisa bersaing. Ada yang ya secara organisasi mereka bisa memimpin, secara prestasi akademik juga mereka bisa bersaing. Seperti itu kan berarti indikator dari ketika mereka belajar di kita ternyata ada hasilnya seperti itu. Ya, kemudian yang melanjutkan ke luar negeri, alhamdulillah ada 1 orang ke Turki melalui lembaga Sulaimaniyah, kerjasama Kementerian Agama dengan Turki barangkali. Dan insya Allah tahun ini juga akan berangkat satu siswa sama ke Turki ya? Ke Turki juga insya Allah. Masya Allah. Jadi ini tidak kalah ya. Jadi buat teman-teman atau pemirsa dimanapun yang ingin menyekolahkan anaknya dengan kualitas dan basic pendidikan yang bagus, saya rasa rekomendasi ya. Ya
Dan di tahun ini juga kita ada terobosan bekerja sama dengan lembaga ribat pimpinan Habib Hasan. Ya, Habib Hasan, beliau itu koordinator untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke Timur Tengah. Beliau koordinator baik yang melanjutkan ke Yaman, ya intinya di lingkungan di Timur Tengah. Nah, insya Allah untuk yang berminat ke Timur Tengah pun insya Allah kita sudah ada jalan untuk kesana. Iya, alhamdulillah difasilitasi ya. Difasilitasi. Oke. Selanjutnya proyeksi sekolah ke depannya mau dibawa kemana dan seperti apa? Proyeksinya adalah ya ini juga amanat dari orang tua kita. Kita melangkah tentunya tidak lepas dari amanat dari orang tua. Jadi lembaga kita ingin agar anak-anak kita itu setelah selesai dari kita mau melanjutkan kemanapun mereka menjadi orang yang bermanfaat. Ke masyarakat mereka bisa bermanfaat, ke dunia pekerjaan juga mereka bisa jadi teladan di sana bahwa ternyata ini loh anak pesantren gitu, ternyata bisa berkembang di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan. Yang mau melanjutkan di dunia pendidikan juga kita hantarkan sampai dengan mereka diterima dan berjalan baik di sana. Insya Allah ya. Lengkap nih ya informasinya atau ada yang mau disampaikan sebagai tambahan? Informasinya tambahannya ya barangkali untuk pemeriksa bincang YK yang alhamdulillah kita berterima kasih sudah memfasilitasi kita untuk menyampaikan adanya lembaga kita yang ada di Desa Jambar, Kecamatan Nusa Heran, Kabupaten Kuningan ya, untuk masyarakat Kuningan khususnya masyarakat Indonesia umumnya yang ingin menyekolahkan, menitipkan anaknya di dunia pesantren, insya Allah di kami menyediakan tempat, menyediakan kurikulum secara terpadu, baik kurikulum pendidikan secara formal dan kurikulum pendidikan non formal atau kurikulum pesantren. Makanya seperti itu. Oke, siap. Baik Kak, mungkin nanti kita akan lanjutkan untuk melihat bagaimana sudut pandang dari siswa yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di pondok sekaligus sekolah Al-Ikhlas ya. Oke. Terima kasih. Kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, di depan saya sekarang sudah ada 2 siswa yang sekarang sedang mengenyam pendidikan dan sedang belajar di Al-Ikhlas Jambar. Oke, yang putra dengan siapa deh namanya? Nama aku Noval Habib. Dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Oke. Selanjutnya? Nama saya Aulia Dita Permata dari Nusa Heran. Dari Nusa Heran, masih dekat ya? Oke. Denaufal dan De Aulia, nanti Aidi ingin bertanya banyak hal tentang perspektif atau sudut pandang kalian berdua yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di Al-Ikhlas seperti apa ya. Oke, yang pertama Denaufal, tahu informasi adanya MTS, MA dan Pondok Al-Ikhlas dari mana? Pertama-tama tahunya teh dari kakak sih. Apakah kakak sekolah di sana? Ya, alumni di sini juga. Pas ngeliat kakak tuh punya bakatnya banyak gitu. Pas ngejak masuk Al-Ikhlas, Pondok Al-Ikhlas, MTS di sana, bakatnya banyak. Terus ya udahlah coba ke sana juga. Dan akhirnya saya sana juga dan alhamdulillah bisa sama kayak kakak juga sih, banyak keahlian-keahlian yang dapat hal-hal baru yang bisa saya jalani. Saya dapat gitu kayak pidato, terus ngapalin Quran, terus berani berbicara di depan gitu kan, yang SD-nya dulu malu-malu. Iya, sekarang udah mulai berani. Sekarang udah mulai berani alhamdulillah. Diajarin di sana, diajarin muhadoroh. Ya banyak hal-hal yang jadi hal-hal baru yang beda banget sama kelakuan kita di SD gitu. Iya. Di pondok tuh kayak gini, jadi itu yang buat kita senang sih. Jadi tambah betah aja di pondok. Kalau betah ya Allah, Masya Allah. Terus di Aulia gimana? Pertama tahu Pondok Al-Ikhlas itu dari saudara sih. Saudara sekolah di sana ya? Iya, saudara sekolah di sana. Terus lihat aja di desa bisa ngajar
Dan diharapkan setelah ini justru di Aulia atau di Noval bisa terjun ke masyarakat, kemudian nunjukin ya, ini loh produk MTS gitu ya. Sehingga orang-orang banyak yang minat dan banyak tertarik untuk bergabung menjadi keluarga besar Aliklas Jambar ya. Oke. Terus tadi pengen nanya, kalau sistem belajar di MTS, MA atau Pondok Aliklas Jambar itu seperti apa? Kalau sistem belajarnya mah pagi-pagi kita sekolah biasa, yang MTS, yang alih-alih sekolah sampai jam 12. Jam 12 kita istirahat, sholat duhur, nanti sholat asar, baru kita mulai pengajian pondok. Asar, habis asar, istirahat, maghrib, ngaji lagi sampai jam 8. Terus ngaji lagi, subuh, Quran. Itu hafalan kalau subuh? Kalau subuh hafalan. Ada hafalannya, ada yang bagian tahsinnya. Gimana kemampuan anak, kalau anaknya masih belum bisa ngapalin, tahsin dulu. Iya. Oh gitu. Terus kalau di Aulia sekarang gimana? Apakah selain kegiatan atau aktivitas seperti itu, terus di mana letak untuk adik-adik bisa belajar dakwah atau jadi dai atau latihan ceramah, itu di momentum seperti apa ya? Ada pengajian hari Senin, biasanya itu jadwalnya muhadoroh. Jadi kita kumpul di ruangan alako, nanti kita maju gitu latihan pidato pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah dari situ kita bisa belajar bicara di depan banyak orang. Kalau nanti buat pengurus kayak yang udah kelas 6, kayak sekarang kelas 12 itu ada kayak ngebimbing bahasa gitu kalau sekarang itu, jadi bisa belajar banyak. Wah gitu. Jadi seru ya belajar di Aliklas Jambar. Seru banget. Kalau tadi di Novel bilang betah banget ya. Gitu. Oke, kalau untuk atmosfer sekolah dan juga gurunya seperti apa? Kalau sekolah kebanyakan, kalau guru pondok juga masuk guru sekolah. Kalau guru sekolah juga ya hampir sama sih, masih Ngajar juga di pondok. Kalau guru sekolah ada juga yang ngajar di pondok. Ada beberapa guru yang ngajar di pondok, kayak guru-guru agama, banyaknya guru agama yang ngajar di pondok. Kalau guru-guru pondoknya sih udah otomatis ngajar di sekolah. Iya. Oke. Tapi gimana di Aulia, guru-gurunya seperti apa di Aliklas Jambar? Baik. Oke. Guru-gurunya ya jadi mereka tuh kayak pengganti orang tua aja gitu. Jadi kita bisa bebas curhat sama mereka. Mereka juga suka kasih motivasi. Oke, karena kalian teman-teman MTS MA tuh sedang ada di fase pubertas ya, sedang mencari jati diri, sedang mencari sosok idola. Aku siapa gitu kan? Aku mau dibawa kemana gitu kan? Masa depanku seperti apa dan sebagainya. Sehingga butuhlah guru-guru yang berkualitas sehingga teman-teman bisa ada dalam naungan yang selalu terjaga gitu ya. Oke. Terus berarti di Noval, di Aulia selain sekolah, mondok juga ya? Ya. Lalu gimana tuh kehidupan pondok? Apakah boleh bawa gadget, handphone, atau nggak boleh? Atau ada momentum kita boleh menggunakan itu? Aslinya sih nggak boleh ya. Nggak boleh. Aslinya nggak boleh? Aslinya nggak boleh. Cuma sekarang kelas 12 kan ada buat butuh buat melanjutkan kuliah. Iya. Jadi boleh, tapi disimpan itu juga di guru. Hari apa aja kita boleh megang gadget atau HP? Tergantung sih. Biasanya sih jam sekolah doang. Jam sekolah doang. Jam sekolah. Pagi sampai siang. Berarti bisa dipakai sebagai akses untuk belajar ya? Iya, bisa juga. Kalau lagi ada. Oke, siap. Terus kalau orang tua gimana nih? Orang tua kapan waktu untuk bisa mengunjungi di Aulia atau di Noval dan teman-teman yang lain? Tahun sekarang 1 bulan sekali sih. 1 bulan sekali, Di awal bulan. awal bulan. Ya kalau dulu masih dibebasin, belum ada peraturan. Cuman sekarang ada peraturan baru, penjungukan orang tua diserentakkan di awal bulan. Setiap orang tua awal bulan, wajib awal bulan. Enggak, di luar awal bulan ada sanksinya. Oh gitu. Pasti. Berarti kalau setiap awal bulan sekolah tuh rame ya? Orang tua pada berkunjung gitu ya? Iya. Rame banget. Oke. Terus di Aulia atau di Noval, ketika mungkin ada momentum pulang ke rumah, mungkin nanti pas lebaran atau momentum lain gitu ya, pas libur dan sebagainya, ketika ketemu dengan teman-teman, apa yang terjadi? Apakah ada respon yang positif dari teman-teman? Kayaknya kok kalian setelah di Aliklas kayaknya beda banget, atau seperti apa? Kalau
respon teman-teman? Kalau setiap pulang tuh teman-temannya kayak menghormatin banget gitu. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Bagus sekali, bagus. Jadi kayak kalau kayak sekarang kayak lagi Mereka respect ya? Gini, banyak yang respect banget, banyak yang kayak gitu. Kapan pulang, ayo kita main, ayo kita bukber nih, gak ada kamu gak seru. Oh, berarti dirindukan ya. Oke, terus. Nanti gila pas udah datang, ya biasa pada bercanda tuh, pakai datang. Oh pakai ibu Insya Allah ya. Jadi Amin. kayak gitu sih. Oke, Diaulia gimana? Pak Diaulia? Ya sama kayak gitu juga. Tapi kalau libur sih lebih intinya disuruh itu ngisi pengajian. Pengajian, alhamdulillah. Berarti ilmunya sudah bisa diaplikasikan ya. Tapi sejauh ini tidak pernah ada pembeda kan? Maksudnya dari teman-teman ngerasa gimana gitu kan? Enggak. Ngalir aja ya, tetap seperti sahabat-sahabat dulu. Ya, cuma bercandain doang gitu. Bisa aja. Oh, Masya Allah. Itu kan bercanda yang positif dan yang baik ya. Kita aminkan dan kita jadikan itu sebagai doa. Oke. Terus apa lagi? Ada yang mau diceritakan seputar, karena kan Denoval dan juga Diaulia ini kan dari MTS kemudian lanjut ke MA ya, dan juga plus pondoknya juga dari MTS dan MA-nya gitu kan. Barangkali ada yang ingin disampaikan pada teman-teman di luar sana. Kalau lupa sih mau nyampein, kalau jadi santri itu pasti banyak cocoknya, Iya. alasannya banyak cobanya, banyak godaannya yang buat kita nggak betah, buat kita pengen pulang, pengen keluar dari pondok. Tapi ya coba dinikmatin aja lah. Kita juga enak sendiri dan akhirnya kerasa sendiri banyak manfaatnya gitu. Iya. Buat yang lain. Oke, Diaulia, ada yang mau disampaikan? Kalau aku sih kita yakin aja ya, di pondok juga kan kita belajar kayak sama aja ntar buat hidup kita nanti kalau kita udah keluar, sama aja gitu kita belajar. Terus di pondok seru gitu, banyak cobaan sih banyak tapi Iya. kita tetap betahin aja gitu lah ya. Jangan ragu, apalagi kayak mondok ke pesantren kita kan awal-awal ya, apalagi di aliyah kan baru 4 angkatan. Tapi Iya. kita bisa bersaing kok sama yang lain. Tidak kalah secara kualitas ya. Oke, siap. Ada yang mau sampaikan lagi? Atau cukup? Oke, udah ya. Baik teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, itulah tadi kita sudah berbincang dengan pihak dari sekolah dan yayasan atau pihak pondok juga, dan sekarang sudah mengetahui banyak hal dari sudut pandang siswa dan siswi yang sekarang sedang mengenyam pendidikan dan sedang bersekolah di Al-Ikhlas Jambar. Jadi kita sudah mengetahui ini banyak sekali keunggulan dan banyak sekali manfaat yang akan didapat ketika teman-teman bisa bersekolah di Al-Ikhlas Jambar. Insya Allah secara kualitas kita semua bisa bersaing ya. Kita bisa menunjukkan potensi terbaik dan kita tidak kalah. Bahkan kita bisa menjadi salah satu produk-produk unggulan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, saya pribadi dan juga teman-teman pasti merekomendasikan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan di MTS, MA, dan Pondok Al-Ikhlas Jambar. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Denoval dan juga Diaulia atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa main lagi ke sini ya. Iya, main lagi ke sini. Oke, baik, itulah bincang kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di bincang YK selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Bersama saya Dikus Mayadi dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Denoval makasih banyak ya. Siap, Diaulia makasih banyak ya.